Oke, selanjutnya teman-teman, kita bahas mengenai azas Black gitu ya. Ini kadang-kala dia pakainya Z gitu. Azas Black. Nah, azas Black ini teman-teman, ini masih terkait kalor. Ya, Kak, kita gunakan kapan kita gunakan azas Black ini gitu ya. Jadi azas Black ini nanti digunakan pada kasus pencampuran zat yang berbeda suhu. Jadi kalau ada dalam soal nanti misalnya ada air gitu ya. Suhunya nanti 70 derajat Celcius dicampur dengan es gitu. Suhunya nanti misalnya 0 derajat Celcius. Ya, kita mau buat air es misalnya. Nah, tentu esnya dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti suhu setimbangnya ini gimana nih? Gitu ya, suhu setimbang atau seimbang sama aja ya teman-teman ya. Jadi kalau es kita masukkan ke air, suhu setimbangnya jadi gimana? Nah, ini tentu sangat dipengaruhi juga oleh massa airnya berapa, kemudian massa esnya berapa gitu kan. Jadi kalau diketahui massa air, massa es bisa aja ditanya suhu setimbang. Atau diketahui massa air, diketahui suhu setimbang bisa aja ditanya massa es. Ya, jadi variabelnya bisa diganti-ganti gitu ya. Yang penting misalnya kita bayangin aja airnya misalnya 1 gelas. Kita masukkan esnya 1 balok kecil gitu ya. Nah, itu suhu setimbangnya nanti ya mungkin lebih dekat ke suhu air. Ya, karena airnya panas, esnya cuma 1. Bayangkan kalau kita masukkan esnya sampai 5. Nah, itu pasti airnya cukup dingin gitu ya. Makanya suhu setimbang itu nggak tentu berapa banyak esnya, berapa banyak airnya, berapa suhu awal airnya, berapa suhu awal esnya. Itu sangat dipengaruhi berbagai macam gitu. Nah, untuk mencari soal-soal seperti ini itu kita gunakan azas Black ya. Biasanya soalnya tentang air dan es, tapi bisa juga nanti nggak menutup kemungkinan soalnya juga sering air gitu kemudian dicampurkan besi gitu, besinya besi panas dimasukkan ke air juga boleh. Pokoknya apapun soalnya yang menggabungkan dua zat yang berbeda suhu, nah itu carinya pakai azas Black ya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah jumlah kalor yang lepas sama dengan jumlah kalor yang diterima ya. Nah, kalornya ini Q-nya gimana nih? Rumus Q-nya itu bisa 2 yang tadi teman-teman yang di materi sebelumnya. Bisa MC delta T ya, M kali C kali delta T, bisa M kali L gitu ya. Jadi rumus Q lepas Q terima ini bisa yang mana aja. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di contoh soal gitu ya. Di contoh soal ada bagaimana cara kita menggunakan azas Black untuk mencari suhu setimbang. Oke?